Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah ya. Bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas sub B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara, tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha. Semua tergantung dari sifat organisasi tersebut. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Adapun peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional, antara lain yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, yaitu tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Romroyen. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, antara lain Ecosel, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1946. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama A. Konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam konferensi tingkat tinggi ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN, yaitu yang pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord I, yang kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Yang selanjutnya yang B,
Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Yang ketiga yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II, kelanjutan dari Bali Concord I 1976. Bali Concord II berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sampai di sini masih semangat ya untuk menyimak? Sebelum kita menyimak materi selanjutnya, akan ada Ibu selipkan tugas untuk kalian, yaitu tugas mandiri 4.2. Coba kalian lakukan identifikasi mengenai organisasi internasional lainnya yang diikuti oleh Indonesia di luar contoh atau materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian, analisis peran Indonesia dalam organisasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tuliskan hasil identifikasi dan analisis kalian dalam buku tulis PPKN. Jangan lupa ditulis kembali soal ini di buku PPKN kalian. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau disingkat GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi gerakan non-blok. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Oke, itu dia tadi 3 organisasi internasional yang dilakukan Indonesia dalam melakukan perdamaian dunia, yaitu antara lain mengikuti PBB, ASEAN, dan gerakan non-blok. Sampai di sini untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dengan baik.